التي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita langsung saja nih. Wa amma idzotolifin. Adapun kandungan yang berisi nasihat, kandungan ayat Pak, berisi nasihat kepada orang-orang yang menyalahi, yang mengingkari, yang tak mengakui, itu mukhalifin. Fa innallaha ta'ala ja'ala uqubatal maskhi lil usad alladzina tadaw fis sabti wasodus samak fihi bihilah. Waqad zakarahallahu ta'ala fi suratil A'raf wa hiya qawluhu subhanahu was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim sya'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Adapun nasihat terhadap mereka yang menyalahi ketetapan Allah, menyalahi larangan Allah. Jangan pada nyari ikan gitu kurang lebih. Dia nyari. Allah lagi mau cerita nih kepada kita. Apa nasihat buat mereka? Fa innallaha ta'ala, maka Allah ja'ala uqubatal mashi, menjadikan sanksi iqab, ya, sanksi mashi berubahnya orang-orang yang maksiat, yakni yang melampaui batas, tadau tuh fis sabti, pada hari Sabat, lalu mereka menangkap ikan dengan siasat. Hilah itu siasat. Allah kebayang. Kata Allah kan dalam Al-Quran, jangan pada mancing. Kalau njala mah boleh. Gitu kurang lebih itu siasat. Ya. Waqad zakarahallahu ta'ala fi suratil A'raf. Hal itu disebut Allah dalam surat Al-A'raf. Ayat 63. Yaitu firman-Nya. Was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahri. Tanyakanlah kepada mereka. Udah nyambung? Allah bilang kepada Nabi Muhammad. Objek dakwahnya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Tanya mereka. Tuh, tentang kampung, kota, yaitu dalam konteks tadi menyalahi perintah atau larangan Allah. Idh ya'duna fis sabti, yaitu yakni ketika datang kepada mereka hitan ikan. Ikan pada datang tuh hari. Putus-putus ya. Ya, suaranya putus-putus ya.
Dia putus-putus tuh. Putus ya. Iya, Bentar soalnya ya. putus-putus Ustaz ya. Iya kan saya mah nggak putus. Saya suaranya aja kenceng. Putus. Oke. Ketika mereka melakukan pelanggaran ya'dun pada hari Sabat, yaitu ketika ikan-ikan itu mendatangi mereka dengan ya berbondong-bondong lah banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Namun mereka-mereka yang tidak yasbitun dari tidak ikut aktivitas pada hari Sabat, la ta'tihim. Ikan itu tak mendatangi mereka. Pokoknya di pinggiran aja. Enggak nangkep. Enggak, ikan enggak datang. La ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yapsukun. Seperti itu. Kami memberikan ujian kepada orang-orang itu atas dasar kefasikan. Bima sukun. Atas dasar kefasikan. Jadi fasik itu sendiri ujian. Di samping fasik itu adalah ujian, dia juga mendatangkan ujian yang lain. Apa ujiannya dalam konteks ini? Mereka yang fasik didatangi ikan, semakin diuji. Ai innahum ittakhazu hawajiza au ahwadon amama maddi. Kayak yang fasik nih, ikan datang semakin tergoda. Apa yang mereka lakukan? Ittakhazu hawajiza. Mereka membuat bendungan-bendungan. Hawajiz penghalang. Boleh masing-masing membayangkan. Mereka bendung sana, bendung sini agar ikan masuk ke situ. Au ahwadon. Atau itu kolam, empang. Kalau bahasa saya nih ada orang Bekasi nggak ada? Bikin soakan. Tuh. Di tepi sungai dibikin dan airnya mengalir otomatis kan ikut ke situ. Tuh kan yang dilarang maju. Gitu kefasikan mereka. Au ahwadon amama maddi miri. Ah, justru sepanjang pinggir yang cuma kecil. Mungkin bisa puluhan atau 100 meteran. Maka fa'inatil miyah bil juzuri bakyatil asmak mahjuz wad. Maaf Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Ya, Iya, Pak tapi kan, Ustadz. Iya betul Ustaz, putus-putus. Mm-mm. aduh gimana nih ya, putus-putus nih ya. Nah, ini bagus lagi nih. Iya, nggak enak juga, nggak tertangkap secara utuh ya, Iya, putus-putus. betul Ustaz, Gitu. putus-putus. Jadi tangkap yang nggak putus saja Bu ya, yang putus mah kalau sebentar, sebentar. Pindah sedikit kan Ya, jaringannya kayaknya ya. di pas di dekat Ini wifi. udah posisi paling cakep Pak Jamal ini. Itu udah keluar suaranya, udah nih, mudah-mudahan jangan putus lagi. Mudah-mudahan jangan putus lagi ya. Udah bagus tuh. Di, Udah pegang masing-masing pegangan supaya jangan putus. di rumah Pak Taufik bagus tuh, kebanyakan petir. Lalu nggak bisa. Nih, faiza raja'atil miyah, air masuk ke parit bersama ikan, kemudian
kalinya surut, maka air kembali, ikan tidak, dijagain. Tuh, itu siasat mereka. Baqiyatil asmak mahjuzah, maka tersisalah ikan itu terhalangi di dalam parit. Fayatuna fi sobihat yaumil ahad, maka diambilnya nggak hari Sabtu, itu dikerjain hari Sabtu. Enggak, saya nggak mancing, cuma bikinin itu doang, gitu. Terus diambilnya kapan? Yaumal ahad, pagi-pagi Minggu. Wa ya'khudunaha, diambil. Tuh, coba perhatikan watak itu. Sekarang ada apa enggak? Ada. Maksudnya sih kan memberi apa? Nambahkan gizi. Saya taunya racun. Paham itu? Nyambung apa enggak? Manis-manis mulut mereka. Terus ditunjukkan mereka pada sakit perut. Karena orang-orang miskin tak terbiasa makan makanan bergizi. Biasa itu nanti juga lama-lama udah nggak keracunan lagi. Tuh, iya apa tidak? Gitu. Oh, subhanallah. Nih rupanya ini atak Yahudi. Oke. Kadzalika kanat uqubatul Yahud alladzina imtana'u minal amal bit-Taurat. Itu menurut pandangan mufasir atas dasar ayat yang ada justru merupakan siksa, merupakan azab buat orang-orang Yahudi yang tidak mau mengamalkan Taurat. Pelajaran secara umum bukan saja itu sanksi diberikan kepada mereka yang tahu mengamalkan Taurat. Disebut Taurat, maksudnya kitab suci. Kitab suci kita sekarang Al-Quran. Tuh, Al-Quran luar biasa. Mau ditegakkan, namanya hukum-hukumnya, nggak pada ogah. Kita tinggal nunggu. Pasti Allah akan memberikan sanksi itu. Alladzina amtana'u minal amali bit-Taurat fanasuha. Lalu mereka lupakan. Wadoyya'uha. Mereka sia-siakan. Emang iya. Tuh. Al-Quran enggak tuh. Enggak ada konsep khilafah dalam Al-Quran. Tuh enggak ada. Enggak ada sistem pemerintahan Islam. Dan seterusnya. Padahal ayatnya bunyi la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin, dan seterusnya. Walam yatadabbaruha. Lebih dari itu mereka tidak memikirkan. Tadabbur. Tadabbur Bapak Ibu beda dengan tafakur. Tafakur mikir lalu menyimpulkan, kesimpulannya diamalkan, gitu. Tadabur itu asal katanya sama dengan dubur. Dubur depan apa belakang? Belakang. Belakang. Berarti pikir yang dimaksud dalam kata tadabur masa depan, akhirat. Bur secara gampang untuk kepentingan depan. Bukan amalan yang diproduksi di dunia, itu demi akhirat. Itu spesifik tadabbur. Kita di kalangan kita, ayo tadabbur alam. Putus Ya lagi, kan? Ustaz. Terus Bapak Jamal ini Bu, saya Pak Jamal aja itunya maksudnya ini masih dia lagi Masih, Ustaz. pung ntar ya. Coba Yahud kayak begitu. Kayak begitu. Allah menurunkan azab kepada Yahudi yang enggan mengamalkan Taurat.
Mengamalkan Taurat dimaksud bukan cuma secara umum, tapi yang secara khusus. Apa itu? Informasi kedatangan Nabi Muhammad. Ada di kitab suci mereka. Mereka tak percaya. Mereka seolah tak sadar, tak percayanya hanya kepada Nabi Muhammad. Tapi sesungguhnya mereka tak percaya kepada kitab suci mereka. Ya, mereka lupakan, mereka sia-siakan, mereka tidak pikirkan, dan mereka tidak jaga perintah-perintah dan ancaman yang ada di dalam Taurat. Walam yahfadu tu awamiroha wa wa'idaha. Kanat uqubatuhum raf'a jabalit tur fauqahum kal midhallah. Maka di antara ancaman yang ditimpakan kepada mereka, diangkatnya bukit Tursina di atas mereka. Kal midhallah, seperti payung. Subhanallah, ketika kita lagi gerimis pakai payung, segitu itu dekatnya. Ya, kal midhallah. Wa hadza yadullu ala annal maqsud bil kutub as-samawiyah al-amal bi muqtadaha. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kitab-kitab samawi, semuanya termasuk kita dan Al-Quran, tak mengamalkan tuntutan, bimbingan yang ada di dalamnya. La tilawatah bil lisan wa tartilaha fa inna dzalika nabzun lah. Di antara bentuk tidak mengamalkannya, mereka tak baca. Mereka tak mentartilkan. Tartil kemarin sudah tuh. Tartil yaitu bersama paham. Lalu tidak mengamalkan. Maka yang seperti itu fa inna zalika nabzun. Nabzun itu melempar. Menyedihkan sekali, memprihatinkan. Hubungannya bangsa ini dengan Al-Qur'an. Hubungannya ya bangsa mayoritas umat Islam. Yang menjabat juga Islam semua itu. Tapi dikuasai oleh yang minoritas. Apa maknanya? Maknanya itu melempar. Kalau dalam surat yang lain melempar dimaksud para ahlul kitab itu melemparnya ke belakang. Paham maksudnya? Barang. Kalau melempar sesuatu ke depan, kita jalan ke depan, ada kemungkinan dipungut, diambil lagi. Tapi Al-Quran menggambarkan mereka yang tak mengindahkan isi kandungan kitab sucinya, dilemparnya ke belakang. Lempar ke belakang tak ada kemungkinan untuk diambil lagi. Kita sekarang nggak usah Al-Quran. Undang-undang dasar udah dilempar. Ya, Pancasila udah tak disentuh. Kecerdasan anak-anak itu udah luar biasa. Kalah ketika dibanding dengan anak-anak yang dulu luar biasa. Dulu ada cerdas cermat loh. Ya betul dong. Hebat. Ditanya bidang pengetahuan apa saja tuh anak-anak SD, SMP, SMA tahu. Sekarang yang di jalanan nggak tahu. Ya. Oke. Wahada yakni anna mujarradat taghanni bi alfadil Qur'an dunal i'tibar bi idhatihi wal amali bi ahkamihi la yufidu syai'an. Ini memberi informasi, ini sebagai bahan pikiran kita ya. Ini berarti bahwa semata-mata mendendangkan Al-Quran dengan suara yang indah, tanpa mengambil pelajaran dan nasihat darinya, tanpa mengamalkan hukum-hukumnya, la yufidu syai'an. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Oleh karena itu ketika Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan. Bacalah Al-Quran, baca bersama paham. Habis paham diamalkan. Itu yang kemudian nanti hari kiamat jadi syafaat. Iya. Rawan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis
Dari siapa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Inna min syarrin nas rajulan fasiqan yaqra'ul Qur'an. La yar la yar awi." Ya awi. Iya, ir'awa yar'awi. Ya awi ila syai. Ila syai' minhu. Artinya orang yang paling jahat, ya, yang paling jahat. Oh, bukan orang paling jahat, orang fasik yang paling jahat. Fasik bisa jadi mukmin, muslim. Yaitu yang baca Al-Quran, namun tidak memperhatikan, tidak mengamalkan, tidak berpengaruh. Itu yar'awi. Sedikit pun. Itu dianggap paling jahat oleh hadis ini. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam annal maksud bil kutub al-ilahiyah al-amal biha. Oleh karena itu yang dimaksud dalam ayat buku-buku, kitab-kitab wahyu Allah, kitab suci yang turunkan oleh Allah itu adalah maksudnya mengamalkannya. Kama bayyana. Sebagaimana yang kami jelaskan. Coba diangkat Pak Jamal. Oh, Untuk tema itu sudah selesai, Ustaz. oh iya. Boleh. Kita beri kesempatan untuk Terakhir hadis tadi ya Pak Ustadz ya. Iya, ya. iya. Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Taufik. Sebelum lanjut itu pengertian hadis tadi kan in min syarrin nas rajulun fasikun yaqra'ul Qur'an. Maksudnya ini untuk apa, orang-orang fasik aja ya? Dia apa meninggalkannya atau memang dia nggak mau tahu gitu? Iya, tidak mengamalkan. Nggak mengamalkan tapi dia itu melakukan. Dia tahu, Hmm. tapi dia nggak mengamalkan. Maka kemudian menjadi luar biasa, kita sedih, prihatin, luar biasa, nggak bisa bilang apa-apa. Umpamanya terkait hudud. Hudud itu pelanggaran-pelanggaran tertentu yang hukumannya juga tertentu. Apa diantaranya membunuh? Membunuh ya kisos. Itu tak diamalkan. Ya. Belum lagi minum homer. Itu termasuk hudud. Tak dilaksanakan. Ya. Kemudian ada lagi pencuri. Potong tangan. Nggak dilaksanakan. Tahu. Korupsi luar biasa. Sekarang mau diampunin. Enak banget. Ya. Diampunin. Tuh kejaksaan pinter. Karena diampunin nanti lewat kompromi. Penentunya adalah kejaksaan. Wallahu a'lam. Itu berita benar apa enggak. Kita baca. Terus berzina. Tuh. Mengabaikan sama sekali. Maka fenomena yang terjadi terkait dengan ketentuan Allah di bidang hudud tadi itu menjadi real sebagai bagian dari azab. Apa azabnya? Azabnya merasa tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dipotong tangannya. Nggak apa-apa, nggak dikisos. Mana azabnya luar biasa. Apalagi hubungannya dengan kekuasaan. Sekarang kalau dibilang negeri ini negeri mafia, ketika ada pejabat yang bersih, dia membongkar kecurangan besar bernilai triliunan, udah bunuh. Akibat tak ditegak. Benar apa enggak? Kemarin yang membongkar rahasia karena dia petugas di pelabuhan peti kemas, mati, bunuh. Terakhir BPK karena udah mau menyentuh nilai triliunan rupiah di tambang nikel, semua perusahaan bakaran rumah. Ya atau tidak? Belum lagi yang tak terhingga dan hampir terlupakan. Diabaikan seolah nggak ada apa-apa.
Nggak usah kilometer 50. Tuh pokoknya bunuh, bunuh, bunuh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ayo, Berarti kita lanjut ya. Iya Pak Topik. Ya, ya, ya. Kita lanjut ke cerita tentang penyembelihan sapi nih, sapi betina. oh sapi ya. Tadi kan cerita apa tuh? Kisah kaum Sahabat, yang hari jadi sahabat kan? ya sahabat yang jadi apa? Jadi kera. Iya, kera. Nah, sekarang kisah tentang penyembelihan sapi betina ya, halaman 222. Baik. Oh, iya. Dua 202. Ya, 202. Ah, Kisah baik, penyembelihan sapi betina. Kisah. ya. Satu Zabhil Baqarah. Artinya, ayat yang akan Penyembelihan. kita baca sekian ini oleh si mufassir diberi tema kisah penyembelihan sapi betina gitu. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Ingatlah, paham. Harus terkoneksi dengan situasi kondisi pada saat ayat ini diturunkan. Ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus diceritakan tentang Nabi Musa dulu di zaman Nabi Musa. Bani Israel di zaman Nabi Musa. Diceritakan kepada anak cucu cicit Bani Israel yang dikemas dalam sebuah kata namanya Ahlul Kitab sebagai objek dakwah. Itu udah cerita Nabi Muhammad. Ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, itu lagi dicintai kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa. Bagaimana ceritanya? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nah, ini belum nyambung kayak. Ada pembunuhan. Si paman dibunuh sama ponakan karena waris. Itu jenazah dibuang di perapatan jalan. Dengan skenario pikiran nanti orang nggak pada tahu satu sama lain saling nuduh. Karena faktanya memang ketika di antara mencari cara di antara cara menetapkan siapa pembunuhnya, nah ini perapatan masing-masing diukur. Ini lebih dekat ke rumah siapa yang ada di perapatan itu. Gitu. Akhirnya nggak mengatasi. Udah Nabi Musa. Tuh giliran begini aja. Ya pada minta tolong sama Nabi Musa. Persis watak itu. Giliran nyoblos saja. Umat Islam pada diiming-imingi. Itu persis itu sama. Ya. Ketika ada perlunya. Akhirnya mereka tanya. Musa tolong dong. Tanya kepada Tuhanmu. Siapa ini yang bunuh? Baru nyambung ke sini. Nabi Musa nanya sama Allah. Allah jawab. Maka disampaikan. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum. Allah nyuruh kalian menyembelih sapi betina karena ada tahnya. Qalu, pas dibilang begitu, mereka menjawab, atattakhizuna huzwa. Apakah engkau akan menjadikan kami, kata Bani Israel, huzwa. Huzwa ejekan, main-main. Kamu ngejek ya? Apa hubungannya? Gitu kurang lebih logika kita. Antara mendapatkan siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi. Tuh gitu logika. Qala a'udzubillah. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah
an akuna minal jahilin, dari termasuk orang-orang yang bodoh. Silahkan disambung pikiran. Ya, Nabi Musa dituduh mempermainkan, tapi jawabannya aku berlindung dari Allah termasuk orang bodoh. Jadi mengejek itu kerjaan orang bodoh. Tuh. Ada debat argumentasinya ngejek mulu. Tidak pada substansi, itu bodoh. Qalu, mereka menjawab, berkata lagi, ud'u lana rabbak. Ud'u, tanya. Ud'u, mintalah. Lana, buat kami. Berdoalah. Gitu kamu. Kepada Tuhanmu buat kami. Yubayyil lana mahiyya. Agar dia menjelaskan maksud sapi yang bagaimana. Qala, Nabi Musa, innahu yaqulu, bahwa Allah sudah menjawab, innaha baqarah, yaitu sapi betina, la farid wala bikr, tidak tua, tidak juga muda, awan, sedang, baina dzalika, antara itu, tak terlalu tua, tak terlalu muda, masih anak-anak, itu sapi maksudnya. Faf'alu ma tu'marun, lakukanlah ya apa yang kalian diperintah. Nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya lagi ya Musa kepada Tuhanmu, warnanya apa? Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqul, bahwa Allah sudah menjawab. Ya, innaha baqaratun safra, yaitu sapi betina yang kuning, paki, cemerlang, launuha. Tasurun nazirin, enak dipandang. Qalu, nanya lagi. Ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Maksudnya kuning, cemerlang, enak dipandang, yang bagaimana? Tanya sana. Tuh, ma hiya. Innal baqara tasyabaha alaina. Sebab jangan sampai kami salah pilih. Sebab masih samar gitu. Tasyabaha itu samar. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan insyaallah kalau sudah jelas kami lakukan, kami cari. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Kemudian Nabi Musa berkata, kata Allah gitu, innahu yaqulu innaha baqarah, yang dimaksud adalah sapi la dalul tusirul ardo. Dalul pada mulanya hina. Ketika sapi dipakai, dipaksa untuk membajak, itu dibahasakan hina, direndahkan. Ini jangan sapi yang udah pernah dipakai pejabat, membajak. Usirul ardo, usir membajak, bajak sawah. Wala taskil harsa, tidak juga dipakai untuk mengairi tanaman, ya, kebun. Udah kebayang, insya Allah Pak Topik mah udah kebayang, dia ngalamin nih, ya, nggak ada pengairan yang mengairi sawah. Maka lewat sapi disuruh berputar, kemudian ada di ujungnya ember berisi air, terus dituang ke ladang, tuang. Itu namanya taskil harsa. Musallamah, selamat dari itu semua. La syiyata fiha, tak ada cacat sedikit pun. Ya, cacat. Qalu al-ana ji'ta bil haq. Lalu mereka gembira berkata kepada Nabi Musa, engkau telah memberi jawaban yang benar. Wazabahuha. Lalu mereka sembelih. Wamakadu yaf'alun. Itu pun hampir-hampir mereka tidak lakukan. Karena saking susah nyari. Nanti dalam tafsir panjang lebar dijelaskan. Nyari itu. Kalau wilayahnya seluas kabupaten, kabupaten dia cari. Sementara berita tentang dialog Musa dan Bani Israel itu udah viral. Akhirnya ketemu, dijual mahal apa murah? Mahal. Barang langka. Akhirnya dimahalin, dibeli juga. Tuh. Itu hampir tidak dibeli maksudnya.
wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idh qataltum. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang jiwa, fadara'tum fiha. Maka apa ini? Tebus. Fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah akan memberikan jalan keluar apa yang kalian sembunyikan. Faqulna, maka kemudian kami bilang, idribuhu. Kami Allah lagi cerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita kepada Bani Israel objek dakwah mereka pada saat itu terkait dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Apa kata Allah? Idribuhu biba'di. Pukul si mayit yang terbunuh. Biba'diha dengan sebagian dari Baqarah. Nanti dijelaskan. Ada yang bilang dengan buntutnya. Ada yang bilang dengan kakinya. Ada yang bilang dengan lidah. Yang jumhur lidah. Lidah sapi yang sudah disembelih, dipotong. Lalu dipukul bagian tubuh si mayit. Hidup. Tuh. Ya. Kadzalika yuhyillah. Begitulah Allah menghidupkan al-mauta, orang mati. Bukan begitu nanti setiap yang mati dihidupkan dipukul pakai lidah. Bukan. Maksudnya begitu. Begitu mudahnya Allah menghidupkan orang yang mati. Itu mah satu. Kalau nanti sedunia dari zaman Nabi Adam pada saat kebangkitan. Ya, wa yurikum ayatihi. Dan begitu pula Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun. Pada mikir ngapa? Gitu bahasa kita. Kalau kita dalam terjemahan itu agar kalian menjadi orang-orang yang berpikir. Tapi kalau terjemahan ekstrim, balaghah, mikir dong. Masa Allah dibilang nggak sanggup menghidupkan yang Kalau orang Betawi punya otak dong gitu ya. Iya. Ada lebih hebat lagi. La'alakum ta'qilun artinya. Atau ayat yang lain. Afala ta'qilun. Itu terjemahan Betawi lebih dahsyat lagi. Apa lo nggak punya otak? Bukan. Bego lo. Iya. Parah. Afala ta'qilun. Bego lo. Apa Gitu. lo nggak punya otak? Bego Nggak lo. punya otak lo. Nggak punya otak. Omon-omon doang. Itu kurang lebih. Iya. Silakan diangkat Kak. Nah, kiroat. Biasa sistematika siapa ya? Pas ya. Huzwa. Huzwa. Bentar ya. Iya. Biiskaniz zai. Yang pertama zainya sukun. Jadi huzwan. Huzwan. Wahia qiraat Hamzah. Imam Hamzah. Imam Khalaf. Bacanya bukan huzwa. Tapi huzwan. Yang kedua huzwa. Bidhammiz zai wal waw badal Hamzah. Iya. Wahia qiraat Hafs. Yang ketiga huzuun bidhammiz zai wal hamzah. Huzuun. Wahia qiraatul baqin. Yang lainnya pada baca huzun. Jadi huzan, huzuan. Bacanya pakai hamzah. Yang ada di dalam Al-Quran huzwa. Kalau qiraat ini nih yang ketiga A. Silakan diangkat Pak. Buat imam ya. Al-ana quri'a al-ana bi iskanil lam wal hamzah al-an. Kan? Sukun lam. Terus dan hamzah. Ya, jadi bagaimana baca? Al-an.
Iskan lam. Iya. Al betul. Hamzanya al-an jadinya ya. Wahia qiraat jumhur. Al-ana, iya. Yang kedua al-ana bihasil hamzah wa ilqa'i harakatiha alal lam. Alan. Ya. Alan. Sama dengan al-insan alin. Alinsan. Karena dianggap hamzanya hamzah wasal. Wahia qiraat Nafi. Itu qiraat Imam Nafi. Jita wa quri'a jita. Hamzanya diganti ya. Wahia qiraat Susi. Imam Susi. Wa waqfan Hamzah. Dan menurut qiraat Hamzah, itu nama orang mah pakai H kecil ya. Waqaf. Ji'at. Fadraktum. Quri'a faddaraktum. Ya. Ada yang baca faddaraktum. Wahia qiraat Susi. Yaitu qiraat Susi. Wa waqfan dan waqaf. Qiraat Hamzah. Ya. Sudah selesai qiraatnya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya pada saatnya. Sekarang mah enggak, bingung. Baru i'rab. Atattakhizuna huzwa. Ai zawi huz'in. Zawi itu artinya mempunyai. Huz'in hinaan, celaan, ejekan. Artinya zawi di sini mengandung ejekan. Ada orang bernarasi, enggak ngejek, tapi mengandung ejekan. Itu namanya huzwa. Fa huzifal mudhaf wa aqamal mudhaf ilaihi maqama. Wa yajuzu ayyakuna takbir at-takhizuna mahzu'an bihim. Huzwa maknanya mahzu. Dia masdar di mana ismul maf'ul. La faridun imma khobar mubtada mahzuf. Jadi khobar mubtadanya mahzuf, takdirnya la hiya farid. Hiyanya maksudnya kembali kepada Baqarah. Au sifah Baqarah. Atau farid itu sifah Baqarah. Bikr ataf alaihi fil wajhain. Faridun terus bikr ataf bayan. Wahazanil wajhan fi qawlihi, dua cara i'rab ini pada firmannya awanun. Ya, awanun itu 50-50, nggak terlalu cemerlang, nggak terlalu ini, kami samar. Qala baina dzalik, antara itu. Walam yakul baina zainika. Al-Quran tak berkata antara dua, tapi antara itu. Li'annahu arada baina hadzal mazkur. Karena Allah menginginkan, atau ayat ini menginginkan antara yang disebut oleh mereka. Ma tu'marun aitu marun nabi, yaitu sesuai dengan perintah. Mislu fasda bima tu'mar. Fasda artinya lakukanlah sesuai dengan perintah. Paham maksudnya? Iqra turun. Disebut sebagai SK kenabian. Belum ada perintah untuk menyampaikan risalah. Maka turun al-mudassir atau al-muzammil. Itu SK sebagai rasul. Baru Rasulullah mulai dakwah sirran. Dari pintu ke pintu. Kalangan keluarga. Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Khadijah, apalagi yang pertama. Baru kemudian ketika sudah ada beberapa orang, ada perintah untuk dakwah secara jahron. Kuat apa enggak? Bisa apa enggak? Turun ayat. Fasda bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Nah, ini disebut sebagai ayat perintah dakwah jahron.
Pasta lakukan sesuai perintah. Lakukanlah dengan apa yang kamu diperintah. Bahasa enaknya sesuai perintah gitu lagi. Ma launuha, ma mubtada, launuha khobar. Wa yajuzul akas. Boleh juga launuha sebagai mubtada, banyak khobar. Iya, pasta. Ai bilad itu. Ma laun wa yajuzul akas. Sofro sifat Baqarah. Sofro mu'annas karena Baqarah mu'annas. Zakarnya asfar. Asfar itu kuning. Ya. Ada di media sosial itu. Kebetulan ditemukan sekarang-karang ini sapi. Jadi bukan kuning, dia merah. Sehingga heboh. Nih sapinya Nabi Musa. Iya. Coba diangkat dikit. Cak. Li Baqarah. Launuha marfu bifaqi. Faqi isim fa'il, dia butuh fa'il. Faqi cemerlang. Apanya? Launuha. Jadi fa'il. Irtifa'ul fa'il bifi'lihi. Rofaknya fa'il dengan fi'ilnya. Wa yajuzu kaunuhu musta'nafan. Boleh juga launuha itu isti'naf. Jadi mubtada. Wa khobaruhu tasurrun naziri. Tasurru artinya menyenangkan. Orang yang melihat. Di antara kriteria cari istri, itu bab nikah nih, ya, yaitu yang enak dipandang. Itu orang. Paham itu? Awas, Pak Suki jangan menghayal. Wajaza ja'lul khobar, boleh juga tasuru jadi khobar. Tasuru bila ta'nis, tasuru mu'annas. Imma li'anna laun bimakna sofrah. Bisa jadi warnanya itu kuning. Ai sofratuha tasur. Dan kuningnya itu emang menyenangkan. Ya. Wal hamlu alal makna kasir fi kalami. Ada lafaz dalam kalimat. Tapi dimaksud makna kayak begitu banyak. Ini kuning. Maksudnya bukan sapinya yang kuning. Tapi warnanya. Biasa. Warnanya yang menggembirakan. Bukan sapinya. Gitu kurang lebih. Imma li'anna laun bimakna safrah. Ay safratuha tasur. Bisa jadi bahwa warnanya artinya kuning. Dan kuningnya menggembirakan. Bukan soal sapi. Walhamlu alal makna kathiriyah. Wa imma li'annahu udhifal laun ila mu'annas. Sebab laun, warna itu diidofatkan kepada mu'annas. Launuha, haknya itu mu'annas. Wal mudhaf yaktasibu minal mudhaf ilaihi at-ta'nis. Wal mudhaf yaktasibu minal mudhaf ilaihi at-ta'nis. Mudhaf itu ya, bisa jadi harus sesuai dengan mudhaf ilaihi dalam konteks ta'nis. Bisa jadi tidak. Qiraat seperti bacaan dalam ayat taltaqituhu ba'dus sayyarah. Taltak itu dipungut. Lukotoh pungutan. Temuan. Oleh sementara sayyarah. Musafir. Yang lewat. Paham? Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dibuang ke sumur. Lama itu sumur. Pakai baju kan bajunya diambil. Robek-robek. Kasih darah. Akhirnya lewat kafilah. Kafilah kan jalan kerjaannya. Maka dibahasakan oleh Al-Quran sayyar. Banyak yang lewat. Nggak semuanya ngelihat. Tapi ada yang lewat perlu air, ngambil air. Nurunin timba ke sumur. Dilihat ada orang. Dipungut. Nih bahasanya al-takituhu. Tak mu'annas.
Padahal ba'du muzakkar. Tapi mudhof ilaihnya mu'annas. Maka pakai tak. Taltaqituhu ba'du sayyar. Waqad qalu, dan mereka berkata, zahabat ba'du asabihi. Juga contoh lain biasa digunakan oleh bangsa Arab. Zahabat, taknya itu feminin, mu'annas. Fa'ilnya ba'du muzakkar. Tapi mudhof ilaihnya mu'annas. Maka pakai zahabat. Iya, diangkat, Pak. La zalul. Ima sifah baqarah. Zalul itu hina. Zalul itu tunduk. Zalul itu rendah. Maka zalul ketika artinya hina, memang berbanding lurus dengan sikap fisik. Sikapnya menunduk. Nah, tunduk itu hina. Ya. Dalam konteks kasta lebih rendah. Jika ada abdi dalam tuh, menemuin raja. Oke. Ya. Au khobar mubtada mahzuf. Atau launu zalul itu jadi khobar dari mubtada yang dibuang. La hiya zalul. Takdirnya hiya zalul. Wahadanil wajhan fi qawlihi musallamah. Dua pendapat ini sama dengan musallamah. Musallamah artinya bisa mubtada, bisa khobar. Kalau dia khobar, mubtadanya hiya musallamah. Musallamah terselamatkan. Gitu. Wa kadzalika fi qawlihi la syiyata fiha illa annahu yakunu khabar saniyan. La syiyata, tak ada cacat sedikit pun. Jadi nggak ada trotolan dalam warna kuning sapi yang dimaksud. Kalau ada dikit ada hitamnya, dikit ada merahnya, nggak jadi, bukan itu yang dimaksud. Ya, oke, insya Allah kita bisa mengambil pelajaran. Maka ketika ada banyak tanya, kita selalu menisbahkan. Kayak Bani Israel aja, banyak tanya. Maka kemudian dalam ayat ini juga nanti ketemu apa itu? La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya. Kalau dijawab menyulitkan. Ini dia ibrahnya, pelajaran. Contoh. Di kelas nih, di LBIQ. Pak Kepala masuk. Bapak Ibu hari Senin besok pakai putih-putih ya bajunya. Udah. Atas putih, bawah putih. Kalau nanya, sepatunya gimana, putih juga? Iya, nyari batu putih. Susah jadi. Terus lagi tasnya putih juga. Tuh nyari, susah. Ya, nih Bani Israel. Aturan sapi aja, sapi perempuan. Udah cari perempuan. Ini banyak nanya. Ya, wa asluhu illa yakuna khabaran saniyan li hiyal muqaddara wal ha fi ya fiha ewad anil wawi wa asluhu wasyun. Ya, jadi syia. Coba diangkat Pak Jamal. Al-ana zaraf zaman lil waqtil hadir. Dia keterangan waktu. Wa huwa mabni. Enggak ada al-anu, al-ani. Kadzalika al-kaf al-ula kaf tasbih fi maudhi'in nasbin. Li'annaha sifah masdar. Ya, kaf ada tasbih. Takdiruhu yuhyillahul mauta ihya'a misla dzalika. Seperti itu. Maksudnya tuh kayak begitu Allah menghidupkan yang mati. Itu yang dibunuh hidup sekedar menjawab. Yang bunuh si Anu, habis itu mati lagi. Jadi dari A sampai Z terkait dengan cerita ini menunjukkan kuasa Allah. Seperti halnya dari ayat-ayat yang begitu banyak yang lain, tema sentralnya adalah menunjukkan kuasa Allah untuk membangkitkan orang yang sudah hidup.
karena mereka sangat mengingkari terhadap kebangkitan. Iya, baru al-balaghah. Fadzabahuha wa makadu fihi ijaz bil hasbi. Takdir fotolabu al-baqarah. Dalam cerita tanya Nabi Musa, warna apa? Warna itu, warna ini, warna ini. Terusnya langsung. Terus mereka sembelih. Ada potongan cerita yang tak disebut. Apa itu? Tolabu. Mereka cari. Itu tak disebutkan. Dalam rangka mempersingkat. Mempersingkat istilah teknis balaghahnya ijaz. Iya. Fatolabul Baqarah al-jami'ah lil awsafil matlubah. Mereka kemudian mencari sapi betina yang menghimpun sifat-sifat yang diminta. Wawajaduha. Lalu mereka dapat. Falamah tadau ilaiha. Ketika mereka mendapatkan dan kemudian yakin itu dia yang diminta, itu namanya ihtadau. Ihtadau mendapat hidayah. Apa maksudnya? Zabahuha, baru disembelih. Iya, tapi dalam Al-Quran cerita mencari nggak diceritakan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jumlah i'tiradiyah baina qawlihi faddaratum wa qawlihi faqul nadribuh. Ada kalimat faddaratum. Berikutnya faqul nadribuh. Lalu kemudian di tengahnya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kalimat ini disebut kalimat i'tiradiyah. I'tiradiyah jumlah mu'taridah. Kalau bahasa Indonesia sisipan. Tak mempengaruhi arti. Saya beri contoh. Qalal ustaz Quraisy Syihab. Ustaz itu mu'taridah. Bukan itu. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sallallahu alaihi wasallam itu kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu cuma ada dua. Yang pertama memuji. Tadi memuji, doa memuji. Yang kedua mencela. Qala iblis la'anahullah. Iblis berkata, sisipannya semoga Allah melaknat. Ini bahasanya mu'taridah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun dianggap jumlah mu'taridah. Wa faidatul i'tirad isy'arul muqatabin bi annal haqiqah satanjali hatman. Apa pentingnya? Pentingnya dalam konteks ini untuk menanamkan rasa ke dalam orang-orang yang diajak bicara. Orang kedua. Bahwa hakikat yang ada dalam pikiran dialog tadi pasti akan terjadi. Apa itu dalam konteks ini? Mereka pengen sekali tahu siapa sebenarnya yang bunuh. Tuh, ya. Terus Allah bilang, Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan memberikan jalan keluar apa yang kalian sembunyikan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz, terima kasih. Kita buka termin diskusi. Ya, silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan komentar, dipersilakan. Kalau nggak ada, saya Oh baik, Ustaz, Pak boleh. Subki, silakan. Pak Sumi, Jadi silakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan bahwa di dunia yang menerapkan hukum Islam hanya berapa negara? 4 negara kalau salah ya. 3 negara malah. Arab Saudi, Iran, Afghanistan. Ya, betul ya Ustaz ya. Terus yang kombinasi ada berapa negara masuk Pakistan, Malaysia, Brunei ya. Kalau Indonesia ya
yang menerapkan hukum Islam hanya provinsi Aceh. Konun dia pakai kan, dan lembaga keuangan juga nggak ada. Pertanyaan saya adalah, bagaimana nih hakim-hakim nih kita nih, kalau orang mencuri, dia memutuskan sesuai hukum yang ada nasional, terus dosanya siapa yang nanggung tuh? Gimana dalam praktek ini kan nggak ada kita pakai hukum Islam. Mungkin di Aceh saja yang pakai hukum Islam. Kalau zina dirajam betul-betul di depan umum. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau dari segi dosanya siapa yang nanggung itu semua? Terima kasih. Jadi memahami konsep Islam secara utuh terkait dengan hukum, baik perdata maupun pidana, lalu menghubungkan dengan fakta real secara khusus di negeri kita, secara umum di dunia, negeri kita saja. Apalagi pertanyaannya siapa yang berdosa, ibarat benang kusut. Benar kusut. Ada sekelompok saudara-saudara kita yang menyadari hal itu. Fenomena dihadapi benang kusut. Tetapi hukum Allah harus ditegakkan. Dia hadapi benang kusut. Dia mau beresin. Ngeberesin benang kusut dari ujungnya susah. Iya atau tidak? Dari pangkalnya susah. Tidak boleh ada yang putus. Sejatinya. Maka hal itu dianggap tak mungkin. Akhirnya apa caranya? Caranya digunting. Udah kebayang? Potong, digunting. No, di Bali digunting. Bali 1, Bali 2. Gunting itu. Di Marriott digunting. Coba. Kita masih berada dalam posisi pandangan positif terhadap mereka. Paham? Itu digunting. Oleh karena itu, tindakan menggunting itu sebenarnya positif. Cuma persoalannya, andai kata benang kusut itu lawan, yang dihadapi adalah singa luar biasa, galak, buas, sementara dia yang mau meluruskan itu baru kucing kecil, kalau mau gorok lehernya, jangan digigit buntutnya. Maka orang sekitar tak berdosa pada kena cakar. Baru nanti siapa yang dosanya. Atau kalau dia seorang dokter, melihat pasien gigi sakit parah, tak ada jalan lain kecuali dicabut. Sebab kalau tidak dicabut, itu akan menjalar. Bukan cuma gigi, tapi tubuh yang lain. Iya atau tidak? Kalau dia seorang dokter, persoalan yang dihadapi, diagnosa itu gigi harus dicabut, tepat atau tidak? Katakan bukan gigi, tetapi harus diamputasi. Diagnosa ini harus diamputasi sebagai satu-satunya jalan, itu sebagai seorang dokter benar apa tidak? Nanti ujungnya benar apa tidak itu dosa. Realnya, apa yang mendorong terjadinya Bali 1, Bali 2? Oh, itu luar biasa. Kawasan itu ditayangkan lewat televisi. Mana yang lebih dahsyat? Gambar sebelah, nari telanjang, pesta-pesta telanjang. Sementara gambar sebelahnya, oh saya ingat sekali itu di TV 3 kasus itu. Boom. Bali 1. Nah, pertanyaan spiritual, mana yang lebih dahsyat? Mereka kelompok itu melihat lebih dahsyat yang tari telanjang. Dan luar biasa, kalau itu adalah virus,
Dibiarkan, pasti menjalar. Sekarang saja udah menjalar. Akhirnya bukan cuma sibuk dan susah bagaimana mengatasinya, sibuk dan susah menjawab siapa yang berdosa. Gitu. Ya atau tidak? Baru Ya, kalau Ustaz. mau dilokalisir terkait siapa yang berdosa, dosa basicnya perbuatan. Perbuatan basicnya pelaku. Udah selesai. Siapa yang berdosa? Pelaku. Yang nggak melakukan nggak dosa. Dan Al-Quran sudah memberikan aksioma. Menjadi kajian teologis klasik tentang dosa. Dulu zaman Utsman, Ali ada pembunuhan. Pada nanya siapa yang dosa? Yang bunuh itu jadi kafir apa enggak? Oh, melahirkan aliran-aliran teologi. Kembali terkait dengan dosa, maka ada tema besar secara teologis dibahas. Apa temanya? Af'alul ibad. Artinya perbuatan hamba. Maka prinsip umumnya untuk menentukan siapa yang berdosa, yaitu firman Allah yang berbunyi, La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Udah, itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Nanti si A, si B, si C-nya, dia tahu, bukan tahu perbuatan, tapi tahu niatnya. Iya, jadi jawaban Pak siapa ini, Pak Subki itu benang kusut sudah paling enak. Ya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih. Cukup, Ustaz. Terima kasih. Subhanallah, iya. Yang lain. Ada lagi? Ya, saya. Bapak Haji Arifin, silakan. Silakan, Haji. Ya, Pak Ustadz, ini kalau tadi dari ayat 67 itu kalau diperhatiin, sepertinya kaum Bani Israel itu dia sukanya ngeyel gitu, ngebantah gitu ke perintah Allah ya. Sehingga menyulitkan dia sendiri ada di penjelasan bentuk sapinya sampai ke warna-warna segala macamnya. Sebenarnya sikap ngeyel atau membantah itu menguji Allah atau mengolok-olok Allah gitu Pak Ustadz? Kalau kacamata yang bersangkutan ngolok-ngolok Allah. Tapi kacamata Allah mau ada terkena olok-olok. Iya atau tidak? Dan puncak kedurhakaan Bani Israel itu ketika dia berkata, padahal nikmat sudah beriringan sebelumnya, tapi masih durhaka. Dia bilang apa? Itu di Al-Quran. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, biar bagaimanapun kami nggak akan iman kepada engkau sampai engkau bisa memperlihatkan Allah secara kasat mata. Gila apa enggak? Maka menjadi pantas Bani Israel dulu sampai sekarang itu masuk kategori laknat. Dilaknat Allah. Kehidupan mereka dengan pencapaian yang luar biasa dalam tanda petik, cuma kata Al-Quran, cuma nunggu mati. Nunggu kiamat. Ketika mereka berkata seperti itu, langsung dihajar petir. Fa'akhazat humul so'iqah wa antum tanzurun. Menggelepar, dihantam petir. Dan mereka menyaksikan yang tidak kena petir. Yang dilindungi, menyaksikan. Diharapkan kemudian menjadi iman. Bahkan yang menyaksikan tahu itu keturunan anak cucu cicit di zaman Nabi Muhammad sebagai objek dakwah. Kayak begitu redaksi Al-Qur'annya. Artinya itu viral bukan cuma dari hanya satu generasi saja, tapi sampai keturunan anak cucu cicit mereka di zaman Nabi, dan sekarang bisa jadi mereka tahu, mereka menyaksikan. Kayak model anak cucu kita baca buku tentang G30 SPKI, oh seperti melihat, seperti menyaksikan. Apalagi kemudian diajak ke lubang buaya. Itu sama kayak begitu. Memberikan informasi dalam
kebersatuan, ketidakterputusan watak antara Bani Israel zaman Nabi Musa dengan Bani Israel yang sekarang. Nabi saja dibunuh. Yang sekarang. Ya, kalau timbang Palestina menurut saya kecil. Anak-anak kecil. Nabi dibunuh. Iya. Yang disebutin cuma 2 di Al-Quran. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya, mukjizat Allah masuk ke pohon dikejar. Pohonnya digorok. Coba. Padahal nabi-nabi Bani Israel itu sama banyaknya dengan ulama umat Nabi Muhammad. Kurang lebih setiap kecamatan ada nabi gitu kurang lebih. Kan saking dahsyatnya berhadapan sama watak mereka. Iya, iya, iya. Iya, Ciputat ada nabi, di Kementerian Agama ada nabi. Gak usah pada korban gitu, kasih aja ke Istiqlal gitu kurang lebih. Hah? Pada ya, Biar bisa Pak, dibawa pulang kali, Pak. udah Biar kayak bisa dibawa nabi, pulang. udah kayak nabi aja. Ntar juga kotak masjid diambil buat MBK. Ya, Pak, jangan kenceng-kenceng, Bakal ntar bisa kedengeran. Ntar kedengeran. Iya, jadi Ya, apa tuh? cukup. Terima kasih, Pak Sada. Sama-sama Pak Ali. Dari ibu-ibu ada yang bertanya. Tanis nih ada Bu Nanis. Ada Bu Danis, Nah, tapi masih flu. Iya Pak Ustadz. iya Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, Bu, Bunda Rina nih. Ada Bu Hilwani. Ayo. Mustami Ustadz. Ah, iya, kayaknya memang nih. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Yang terkait itu Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Silakan, Kemarin Bu itu Nanis. kan kalau nggak salah itu kan ada ya di dalam satu mobil box itu kan di situ ditemukan organ tubuh Ah, manusia yang mana itu ya di tengah jalan. Nah itu kan kayak pembunuhan massal, ya, pembunuhan massal itu. Kita sendiri sampai ngerinya itu kan itu dari mana ya kok sampai sebanyak itu gitu Pak Ustadz. Nganu orangnya jadi aduh kejem banget ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu saya sampai ngeri karena saya merasakan anak saya itu kan terkena gagal ginjal. Waktu itu kan mau transplantasi ginjal di Guangzhou. Karena anak saya itu googling gitu, ternyata banyak eh, organ tubuh yang dipakai di Cina itu banyak dari kadaver gitu Pak Ustadz. Dari Iya. kadaver. Nah, iya. Ya akhirnya karena ya konsultasi dengan Pak Ali Yafi, Pak Ustadz Ali Yafi, terus sama Pak apa gitu. Ya intinya kalau untuk ibadah, untuk itu boleh. Tapi anak saya takut akhirnya anak saya tidak jadi untuk transplantasi ginjal, tetapi dengan CAPD. CAPD, tapi ya alhamdulillah bertahan 3 tahun setengah. Ya, bertahan 3 tahun setengah. Cuman yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, itu organ tubuh sebanyak itu sampai pemerintah tidak tahu itu kan aneh gitu, cuman saya itu aja. Iya, Sudah. itu dapatnya dari mana? Kalau seperti kayak di Guangzhou itu legal itu memang kadaver Pak Ustadz. Iya. Karena kan di sana memang ada boardnya gitu, ada lembaganya yang menyediakan organ tubuh itu dipakai untuk kesehatan gitu. Tapi kalau yang kita ini gitu loh, itu dari mana ya, Masya Allah. Boardnya pun belum ada di kita. Itu kita sudah pernah menanyakan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo.
Ya, Sudah? itu yang sudah Pak Ustadz, saya cuma ingin tanyakan itu kenapa kok sampai Nah, pemerintah itu kok tidak tahu, itu kan aneh gitu loh. saya tidak mengomentari benar apa tidak, Iya, bukan otoritas Komen. ya. iya, Tapi ada yang saya melihat fakta bukan fenomena, sikap terhadap WA itu Hmm. akarnya. Oh WA itu gitu kan Pak. berita. Iya berita betul. Berita itu Informasi bisa benar, bisa bisa benar bohong. hoax. Iya, Kecuali berita Al-Quran. iya, Iya, bahkan iya, luar biasa bohong dan benar tipis bedanya. Bukan iya, cuma tipis pemisahnya, tapi yang benar jadi bohong. Yang bohong jadi benar. iya, Dulu ketika isu Palu Arit di kaos, di terminal, di tembok itu mulai viral dan meresahkan, ada yang bicara bohong itu mah tren aja. Tuh, dibilang bohong tapi kemudian fakta benar. Udah iya, menjalar ke seluruh tubuh bangsa. Oleh karena itu, problema mendasar kita dalam konteks membaca WA, berita sosial, khususnya WA di antara grup, kita harus mampu mengelola. Dibilang hoax, yang bilang hoax bisa jadi hoax. Yang hoax bisa jadi benar. Oleh karena itu tak muncul pertanyaan. Sebab teman kita siapa saja itu, dia cuma sekedar mengirim. Udah diabaikan aja. Iya atau tidak? Saya beri contoh iya, ekstrim. Ada teman meninggal. Bertebaran di WA. Terus ikut doa. Ya, tulis di WA-nya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. Emang itu doa? Bukan, itu bukan doa. Ya, Coba kalau bukan tulisan. doa, itu ngasih informasi. tahu bahwa dia berdoa. Berdoa emang perlu dikasih tahu orang. Oh iya, tidak perlu Ini dikasih perlu dikasih tahu. tahu ke grup. Iya, Yang sebenarnya ketika baca ada berita meninggal, iya kita dalam hati saja sudah. Kita doa. hmm, Ini berseliweran itu iya berterbangan. kan. Mudah-mudahan husnul Betul. khotimah. Mudah-mudahan. Ya nggak apa-apa. Tetapi itu difungsikan sebagai doa. Ya itu bukan doa. Itu ngasih tahu. Namanya WA. Berita. Baru Betul, saya kemudian paham. pertanyaan mendasarnya. Emang ngedoain orang lain semacam itu pakai perlu dikasih tahu. Sebaiknya emang doa itu jangan dikasih tahu. Hmm, Tapi kayak begitu faktanya, akhirnya melebar kepada model berita-berita seperti tadi. Yang ngirim itu enggak tahu juga, cuma berharap barangkali ada manfaat. Oh iya, mudah-mudahan ada manfaat. Ada modus pencurian, pakai hipnotis dikirim, itu kan ngasih tahu. Nggak usah ditanya ini di mana, kayak apa umumnya, terus ketangkep apa enggak bisa. mendetail. Tahu itu? Iya. Pokoknya ada yang meninggal, kita balas innalillah. Oh, itu udah berseliweran. Emang perlu ngasih tahu bahwa kita berucap innalillah. Tapi udah kayak begitu, udah bagian dari darah daging. Ya, walaupun tidak apa-apa. Apa dampak negatifnya? Kalau kita tak mengirim doa, dianggap cuek. Ya atau tidak? Di grup ini kok Pak Iya, itu tuh diam aja ya. Nggak mau berikan respon. Iya, kayak begitu model apa namanya respon kita, respon berita oke? ya, respon berita Iya. ya. Oleh karena itu intinya kita mampu mengelola apa sikap terhadap berita. Apalagi di komentar itu, kenapa sih berita kayak begitu ya di share-share?
ada urusan. Coba dulu dong, dicek dulu sebelum kirim. Ada urusan. Ya tidak. Ada manfaat diambil, nggak ada ya udah diabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Pak Jamal. Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu Oke, semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit, maka kajian ini kita bisa sudahi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah ilmu, wawasan, dan keimanan kita. Amin. Kita Amin. Amin. sempurnakan dengan Terima membaca kasih. al-Quran majelis. Subhanallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih teman-teman.